Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 1 tahun. 365 hari telah berlalu sejak tanah merah itu menimbun peti jenazah Ardi, suamiku. 365 pagi aku terbangun dengan separuh jiwa yang kosong, dan 365 malam aku memeluk Alvin, putra kami, sambil membisikkan cerita tentang ayahnya yang kini telah menjadi bintang paling terang di langit. Namun, bintang itu terasa begitu jauh, dan kehangatannya tidak pernah sampai ke bumi kami yang dingin. Hari ini, semuanya akan berubah. Aku berdiri di ambang pintu rumah kami untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya bergema dengan kenangan. Dinding yang menjadi saksi bisu pertumbuhan Alvin, coretan pensil yang menandai tinggi badannya, kini terasa asing dan dingin. Spanduk, dijual, yang terpasang di pagar depan selama sebulan terakhir adalah vonis mati bagi masa lalu kami. Keputusan ini berat, terasa seperti mencabut paksa akar yang telah tumbuh begitu dalam, namun aku harus melakukannya. Demi Alvin. Alvin yang kini berusia 5 tahun, masih terlalu kecil untuk mengerti sepenuhnya arti kehilangan, namun cukup besar untuk merasakan kehampaan. Matanya yang dulu berbinar setiap kali mendengar deru motor ayahnya pulang kerja, kini lebih sering menatap kosong. Ia sering bertanya, "Ibu, kapan ayah pulang dari kerja di tempat Tuhan?" Aku hanya bisa menjawab dengan pelukan, berharap kehangatan tubuhku cukup untuk menambal lubang di hatinya yang mungil. Kota ini, dengan segala sudutnya yang menyimpan memori tentang Ardi, telah menjadi penjara bagi kami. Setiap taman, setiap kedai es krim, setiap jalanan yang kami lewati, semuanya berteriak tentang dia yang telah tiada. Aku tidak sanggup lagi. Kami butuh awal yang baru, selembar kanvas kosong di kota yang tidak mengenal nama kami, di tempat di mana kami bisa menjadi Shiva dan Alvin, bukan lagi janda dan anak yatim Ardi. Koper terakhir sudah masuk ke dalam taksi. Aku menggandeng tangan mungil Alvin, merasakan jemarinya yang dingin mencengkeram tanganku erat. "Ibu, apa rumah baru kita nanti punya ayunan seperti di halaman belakang?" Tanyanya pelan, matanya menatap rumah kami dengan tatapan yang sulit kuartikan. Aku berjongkok, menyamakan tinggi kami, dan mengusap pipinya yang lembut. "Tentu, sayang. Nanti kita cari rumah yang halamannya lebih luas, kita pasang ayunan yang lebih tinggi lagi, supaya Alvin bisa terbang sampai menyentuh awan." Ucapanku terdengar meyakinkan, padahal hatiku sendiri dipenuhi keraguan. Aku menjual satu-satunya aset berharga peninggalan Ardi, mempertaruhkan segalanya demi harapan akan kehidupan yang lebih baik di seberang pulau. Ini adalah sebuah pertaruhan besar. Perjalanan menuju bandara terasa senyap. Alvin tertidur di pangkuanku, napasnya teratur dan damai. Aku menatap wajahnya, replika sempurna dari wajah Ardi. Hidungnya, bentuk bibirnya, bahkan bulu matanya yang lentik, semuanya adalah warisan dari pria yang kucintai lebih dari apapun. Air mataku jatuh tanpa izin, membasahi rambut Alvin. "Maafkan ibu, Ardi. Maafkan aku karena menyerah pada kota ini, pada kenangan kita. Aku hanya ingin putra kita kembali tertawa lepas, tanpa bayang-bayang kesedihan. Aku berjanji akan menjaganya, sekuat tenagaku." Bandara begitu riuh, lautan manusia dengan tujuan dan cerita mereka masing-masing. Suara pengumuman keberangkatan dan kedatangan bersahutan, menciptakan simfoni kekacauan yang anehnya terasa menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam setahun, aku merasa menjadi bagian dari sesuatu yang bergerak maju, bukan terjebak dalam pusaran duka yang tak berujung. Kami duduk di ruang tunggu, menatap lalu lalang pesawat di landasan pacu melalui jendela kaca raksasa. Alvin terpukau, matanya melebar melihat burung-burung besi itu. "Ibu, apa kita akan naik yang itu? Yang besar sekali?" Tunjuknya pada sebuah pesawat yang baru saja mendarat. Aku tersenyum, senyum tulus pertamaku hari ini. "Iya, sayang. Kita akan terbang tinggi, melewati awan-awan." Waktu terasa berjalan lambat. Aku memeriksa tiket di tanganku berulang kali, memastikan semuanya benar. Surabaya. Kota itu akan menjadi rumah baru kami. Aku tidak punya sanak saudara di sana. Hanya Feni, sahabatku semasa kuliah yang berjanji akan membantu kami di awal. Setidaknya, kami tidak akan benar-benar sendirian. Sambil menunggu panggilan untuk naik ke pesawat, benakku melayang pada hari kecelakaan itu. Hari di mana dunia terasa berhenti berputar. Ardi, yang bekerja sebagai mandor di sebuah proyek konstruksi gedung tinggi, dilaporkan terjatuh dari lantai 20. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Tubuhnya hancur, kata mereka. Aku bahkan tidak diizinkan untuk melihat wajahnya untuk yang terakhir kali. Peti itu tertutup rapat.
mengubur tidak hanya jasadnya, tetapi juga seluruh impian dan masa depan kami. Tiba-tiba, sebuah tarikan kecil di ujung bajuku menyentakkanku kembali ke masa kini. Aku menoleh ke bawah, menatap Alvin yang berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Matanya terkunci pada satu arah, menunjuk ke kerumunan orang yang sedang berjalan menuju gerbang keberangkatan yang sama dengan kami. Jari telunjuknya yang mungil gemetar. Aku mengikuti arah pandangnya, awalnya tidak melihat apapun yang aneh, hanya lautan manusia biasa. "Ada apa, sayang?" tanyaku lembut, mengira ia mungkin melihat anak lain dengan mainan yang menarik perhatiannya. Tapi Alvin tidak berkedip. Bibirnya bergetar saat ia berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. Suara yang menusuk langsung ke jantungku dan membekukan darah di pembuluh nadiku. "Ibu," panggilnya lagi, kali ini lebih kencang, suaranya syarat dengan keyakinan yang menakutkan. "Itu ayah, Bu. Ayah di sana." Dunia di sekelilingku seakan lenyap. Suara riuh bandara meredam menjadi dengungan samar di telinga. Fokusku menyempit pada satu titik, pada sosok pria berjaket kulit gelap yang ditunjuk oleh Alvin. Punggungnya tegap dan familiar, cara berjalannya, langkahnya yang panjang dan mantap, semuanya begitu ardi. Jantungku berdebar begitu kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadaku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku berlutut di hadapan Alvin, memegang kedua bahunya dengan erat. "Alvin, lihat ibu," kataku dengan suara bergetar, berusaha keras untuk terdengar tenang. "Sayang, itu bukan ayah." Alvin hanya rindu sama ayah, makanya Alvin melihat orang yang mirip. Mataku mulai panas, air mata mengancam akan tumpah. Menjelaskan kematian pada anak sekecil ini adalah hal tersulit, tetapi memberinya harapan palsu akan jauh lebih kejam. Alvin menggelengkan kepalanya dengan kuat, matanya berkaca-kaca. "Bukan, Ibu. Itu ayah." "Alvin yakin?" rengeknya, suaranya mulai menarik perhatian beberapa orang di sekitar kami. Aku panik. Aku harus menenangkannya, membawanya pergi dari sini. Aku memeluknya erat, membisikkan kata-kata penenang sambil mengusap punggungnya. Dalam hati, aku mengutuk diriku sendiri. Mungkin ini pertanda buruk. Mungkin keputusan untuk pindah adalah sebuah kesalahan. Saat aku mengangkat wajahku, pria itu sudah menghilang di belokan koridor menuju gerbang pesawat. Sedikit kelegaan menyelimutiku. Setidaknya, Alvin tidak perlu melihatnya lagi. Pengumuman untuk keberangkatan pesawat kami terdengar, memaksaku untuk berdiri dan menarik Alvin yang masih sesenggukan. Kami berjalan menyusuri Garbarata, jembatan yang menghubungkan ruang tunggu dengan perut pesawat. Setiap langkah terasa berat. Aku terus meyakinkan diriku bahwa itu hanyalah imajinasi seorang anak yang merindukan ayahnya. Halusinasi yang lahir dari duka. Namun, saat kami melangkah masuk ke dalam kabin pesawat dan seorang pramugari menyambut kami dengan senyum ramah, pandanganku tanpa sengaja menyapu deretan kursi di kelas bisnis. Dan saat itulah nafasku tercekat di tenggorokan. Di sana, hanya beberapa baris di depan kami, duduk pria itu. Pria berjaket kulit gelap yang kini sudah dilepas dan tersampir di kursi sebelahnya. Dari samping, profil wajahnya terpahat dengan begitu jelas di bawah cahaya kabin. Rahangnya yang kokoh, hidungnya yang mancung, dan saat ia sedikit menoleh untuk berbicara dengan wanita glamor di sebelahnya, aku melihatnya. Bekas luka tipis di atas pelipis kanannya. Bekas luka yang ia dapatkan saat kami remaja, ketika ia jatuh dari pohon mangga di halaman rumahku. Bekas luka yang sering kucium sebelum tidur. Tubuhku gemetar hebat. Kakiku terasa seperti jeli, nyaris tak mampu menopang bebanku. Pramugari yang menyadari keadaanku bertanya dengan cemas, "Ibu baik-baik saja?" Aku hanya bisa mengangguk lemah, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Aku menggiring Alvin menuju kursi kami di kelas ekonomi, berusaha untuk tidak menatap ke arah pria itu lagi, namun mataku seolah memiliki kehendaknya sendiri. Wanita di sebelahnya tertawa, tangannya yang lentik dengan kuku merah menyala menyentuh lengan pria itu dengan mesra. Pria itu tersenyum, tetapi senyum itu terasa asing. Dingin. Bukan senyum hangat Ardi yang bisa meluluhkan hatiku. Siapa pria ini? Kembaran Ardi? Operasi plastik? Atau apakah aku sudah benar-benar kehilangan akal sehatku? Sepanjang perjalanan, aku tidak bisa tenang. Pikiranku berkecamuk, menciptakan ribuan skenario yang semuanya terasa mustahil. Alvin, yang kelelahan setelah menangis, akhirnya tertidur di sampingku. Meninggalkanku sendirian dalam siksaan ini. Aku memberanikan diri untuk berdiri, berpura-pura hendak ke toilet, hanya agar bisa melewatinya dan melihat wajahnya lebih jelas. Saat aku berjalan di lorong sempit itu, jantungku berdentum-dentum menyakiti tulang rusukku. Aku meliriknya sekilas. Ya Tuhan, itu memang dia. Itu wajah suamiku.
Wajah pria yang fotonya kupajang di setiap sudut rumah. Wajah pria yang muncul dalam mimpiku setiap malam. Namun, tatapan matanya berbeda. Kosong dan tanpa emosi saat ia menatap keluar jendela, tidak ada binar cinta dan kejahilan yang selalu ada di mata Ardi. Pria ini adalah cangkang suamiku, namun jiwanya telah pergi. Atau mungkin, jiwa yang kukenal tidak pernah benar-benar ada. Perjalanan 3 jam itu terasa seperti seumur hidup. Setiap turbulensi kecil membuatku terlonjak. Setiap suara membuatku gelisah. Aku merasa terperangkap di dalam tabung logam ini, terbang di ketinggian 30.000 kaki bersama hantu dari masa laluku. Saat roda pesawat menyentuh landasan pacu dengan hentakan keras, aku tersadar dari lamunanku. Kami sudah tiba. Ini adalah awal yang baru. Awal baru yang sudah dirusak bahkan sebelum dimulai. Orang-orang mulai berdiri, meraih tas mereka dari kompartemen atas. Aku menunggu dengan sabar hingga lorong sedikit lengang, tidak ingin berpapasan dengannya. Pria itu dan teman wanitanya berdiri, mereka tampak tidak terburu-buru. Saat ia membungkuk untuk mengambil tasnya, sesuatu terjatuh dari saku jaketnya yang tersampir. Sebuah dompet kulit berwarna coklat. Dompet yang sama persis dengan hadiah ulang tahun terakhir yang kuberikan untuk Ardi. Dompet itu tergeletak di lantai lorong, hanya beberapa langkah dariku. Pria itu tidak menyadarinya dan terus berjalan ke arah pintu keluar. Ini kesempatanku. Sebuah dorongan yang tidak kuketahui datang dari mana membuat kakiku bergerak. Aku melangkah maju, memungut dompet itu. Kulitnya terasa begitu familiar di tanganku. Dengan jantung berdebar dan tangan gemetar, aku membukanya. Ada beberapa kartu kredit, beberapa lembar uang ratusan ribu, dan di balik slot transparan itu, ada sebuah kartu identitas. Foto di kartu itu membuat duniaku berhenti berputar. Foto itu adalah Ardi. Tidak salah lagi. Itu adalah foto yang kami ambil di studio beberapa tahun lalu. Tetapi nama yang tertera di bawahnya, nama yang tercetak tebal dan jelas, bukanlah nama suamiku. Nama itu adalah Haris Wijaya. Nama itu terpatri di retinaku, membakar setiap sel otakku. Haris Wijaya. Bukan Ardi Prawira. Aku berdiri mematung di lorong pesawat yang mulai kosong, dompet kulit itu masih terasa berat di tanganku yang sedingin es. Suara pramugari yang dengan sopan memintaku untuk segera keluar dari pesawat terdengar, seperti berasal dari dunia lain. Aku bergerak seperti robot, menggandeng Alvin yang setengah sadar, dan berjalan keluar dari pesawat, mataku nanar mencari sosok Haris, tetapi ia sudah lenyap di telan keramaian terminal kedatangan. Sepanjang perjalanan mengambil bagasi, aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Pikiranku adalah badai yang kacau. Siapa Haris Wijaya? Mengapa dia memakai wajah suamiku? Mengapa dia memiliki dompet yang kuberikan pada Ardi? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamku tanpa henti. Namun tidak ada satupun jawaban yang masuk akal. Apartemen baru kami terletak di lantai 7 sebuah gedung yang sederhana namun bersih. Letaknya agak di pinggir kota, sengaja kupilih untuk mencari ketenangan. Ironis. Saat agen properti menyerahkan kunci, aku memaksakan seulas senyum terima kasih. Begitu pintu tertutup di belakang kami, senyum itu luntur. Ruangan itu terasa hampa dan asing. Dindingnya yang bercat putih bersih seolah mengejek kekacauan dalam diriku. Bau cat baru menusuk hidung, terasa steril dan tanpa kehidupan. Alvin, sebaliknya, tampak sedikit bersemangat. Ia berlari kecil menjelajahi 2 kamar tidur dan dapur mungil kami. Ibu, lihat. Dari sini kita bisa lihat banyak lampu mobil. Serunya dari balkon kecil yang menghadap ke jalan raya. Aku menghampirinya, memeluknya dari belakang, dan menatap kelip lampu kota di senja hari. Kota ini seharusnya menjadi harapan kami, tempat kami menata kembali kepingan hidup kami. Kini, kota ini terasa mengancam, seolah di setiap sudutnya bersembunyi sosok Haris Wijaya. Malam pertama di rumah baru kami lalui dalam keheningan yang menyesakan. Setelah menidurkan Alvin, aku duduk sendirian di ruang tengah yang hanya diterangi lampu dari jalanan. Koper-koper kami masih teronggok bisu, belum tersentuh. Aku tidak punya tenaga, tidak punya keinginan untuk menata kehidupan baru ini. Aku mengeluarkan ponselku, jemariku bergerak ragu di atas layar. Aku mengetik nama, Haris Wijaya, di mesin pencari. Hasilnya nihil, terlalu umum. Aku mencoba menambahkan kata, Surabaya. Muncul beberapa profil, tetapi tidak ada satupun yang fotonya cocok dengan pria di pesawat. Kemudian aku mencoba mencari nama, Ardi Prawira, dan kecelakaan konstruksi. Berita-berita lama kembali muncul, mengisahkan tragedi di proyek pembangunan Setra Tower setahun yang lalu. Semua terlihat normal. Semua laporan resmi. Tidak ada kejanggalan.
Aku membanting ponsel ke sofa dengan frustrasi. Apakah aku mulai gila? Apakah kesedihan ini telah merusak kewarasanku, hingga aku menciptakan konspirasi rumit dari sebuah kebetulan? Aku berusaha keras untuk bernalar dengan logis. Di dunia ini ada 7 miliar orang. Kemungkinan adanya 2 orang yang mirip, bahkan identik, bukanlah 0. Mungkin pria itu memang hanya orang yang kebetulan sangat mirip dengan Ardi. Mungkin dompet itu juga hanya dompet dengan model yang sama. Mungkin bekas luka di pelipisnya juga hanya kebetulan. Ya, pasti hanya itu. Aku harus percaya itu. Demi kewarasanku. Demi Alvin. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir bayangan wajah dingin Haris dari benakku. Mulai besok, aku akan fokus pada tujuan awalku, membangun hidup baru untuk Alvin. Aku akan mencari sekolah untuknya, mencari pekerjaan, dan kami akan melupakan semua ini. Beberapa hari berikutnya, aku membenamkan diri dalam kesibukan. Kami membongkar koper, menata perabotan, membeli beberapa peralatan dapur baru. Aku berusaha menciptakan rutinitas, sebuah jadwal yang bisa menjadi pegangan di tengah ketidakpastian ini. Pagi kami habiskan untuk berjalan-jalan di sekitar kompleks apartemen, mencari tahu di mana letak pasar terdekat dan toko kelontong. Siang hari, saat Alvin tidur siang, aku menjelajahi internet mencari lowongan pekerjaan administrasi. Sorenya, aku akan mengajaknya ke taman bermain kecil yang tak jauh dari gedung kami. Perlahan, aku mulai merasa sedikit lebih baik. Tawa Alvin saat bermain perosotan menjadi musik terindah di telingaku, obat mujarab yang menenangkan sarafku yang tegang. Aku hampir berhasil meyakinkan diriku sendiri bahwa insiden di pesawat itu hanyalah mimpi buruk. Hingga suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan sinarnya yang keemasan menembus dedaunan pohon, kedamaian semuku hancur berkeping-keping. Kami sedang berada di taman bermain seperti biasa. Alvin sedang asyik bermain pasir bersama beberapa anak lain, sementara aku duduk di bangku tak jauh dari sana, membacanya sebuah buku. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di seberang jalan, tepat di depan lobi sebuah gedung perkantoran megah yang menjulang tinggi. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria melangkah keluar. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang mahal, rambutnya tertata rapi, dan sebuah kacamata hitam bertengger di hidungnya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Bahkan dari jarak ini, aku mengenalinya. Posturnya, cara ia berdiri, semuanya adalah milik Haris. Ia melepas kacamatanya, menyapukan pandangan ke sekitar sejenak, seolah sedang memeriksa keadaan. Untuk sepersekian detik yang terasa abadi, tatapannya seolah terkunci ke arah taman, ke arahku. Aku cepat-cepat menunduk, berpura-pura fokus pada bukuku, merasakan hawa dingin merayap di punggungku meskipun cuaca cukup hangat. Aku merasa telanjang, terekspos. Dia melihatku. Aku yakin dia melihatku. Dia tahu aku di sini. Aku segera memanggil Alvin, mengarang alasan bahwa kami harus segera pulang karena sudah sore. Sepanjang jalan kembali ke apartemen, aku terus menoleh ke belakang, dihantui perasaan bahwa kami sedang diikuti. Malam itu, ketakutan kembali mencengkeramku dengan erat. Aku tidak bisa tidur. Setiap derit suara di lorong apartemen, setiap deru motor di jalanan, membuatku terlonjak kaget. Aku memeluk Alvin yang tertidur pulas, seolah kehangatan tubuh mungilnya bisa menjadi perisai dari teror yang tak terlihat ini. Siapa dia? Mengapa dia ada di sini? Apa yang dia inginkan dariku dan Alvin? Apakah dia sengaja menampakkan diri untuk mengintimidasiku? Pertanyaan-pertanyaan itu kembali berputar-putar tanpa jawaban. Aku merasa terjebak dalam sebuah permainan mengerikan yang aturannya tidak kuketahui. Sekitar pukul 11 malam, saat keheningan mencapai puncaknya, ponselku yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah panggilan dari nomor pribadi. Jantungku langsung melesat ke tenggorokan. Biasanya, aku tidak akan pernah menjawab panggilan seperti ini. Tapi malam ini, sebuah firasat buruk mendorongku untuk menekan tombol hijau. Aku menempelkan ponsel ke telinga, menahan napas. Halo, bisikku. Tidak ada jawaban. Hanya hening. Aku bisa mendengar suara napasku sendiri yang terdengar berat dan panik. Halo? Siapa ini? Tanyaku lagi, sedikit lebih keras. Keheningan di seberang sana berlanjut selama beberapa detik yang terasa menyiksa. Aku baru saja akan mematikan telepon, menganggapnya sebagai panggilan iseng, ketika sebuah suara samar mulai terdengar. Bukan suara manusia. Itu adalah suara musik. Melodi yang sangat kukenal, melodi yang menghantuiku setiap malam dalam tidurku. Melodi dari kotak musik berbentuk bintang yang selalu Ardi putar sebagai lagu pengantar tidur untuk Alvin. Suaranya sedikit serak dan terdistorsi, seolah berasal dari rekaman lama.
Musik itu terus mengalun selama sekitar 10 detik. Setiap notnya menusuk telingaku seperti jarum es. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, panggilan itu diputus. Aku membeku di tempat, ponsel masih menempel di telinga, mataku menatap kosong ke dinding yang gelap. Ini bukan kebetulan. Ini bukan imajinasi. Ini adalah pesan. Sebuah peringatan. Dia tahu segalanya. Ponsel itu jatuh dari genggamanku, menimbulkan suara gedebuk pelan di atas karpet. Namun di telingaku suara itu terdengar seperti ledakan. Aku terduduk lemas di lantai, punggungku bersandar pada sofa, tubuhku gemetar tak terkendali. Melodi lagu pengantar tidur itu masih terngiang-ngiang di kepalaku, sebuah lagu yang seharusnya membawa kedamaian kini berubah menjadi simfoni teror. Itu adalah lagu kami. Lagu rahasia antara Ardi, Alvin, dan aku. Tidak ada orang lain yang tahu betapa berartinya melodi itu. Pria bernama Haris itu, dia tidak mungkin tahu tentang ini kecuali dia memang Ardi. Atau dia adalah seseorang yang memiliki akses ke kehidupan kami yang paling intim. Semua teori tentang kemiripan wajah dan kebetulan kini menguap begitu saja. Pria itu nyata, dan dia sedang mempermainkanku. Rasa takut yang melumpuhkan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih panas dan lebih tajam. Amarah. Siapapun pria itu, dia telah menodai kenangan suci tentang suamiku. Dia telah menggunakan memori paling pribadi kami untuk menerorku dan putraku. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan lari lagi. Aku pindah ke kota ini untuk memulai hidup baru, bukan untuk menjadi mangsa. Aku berdiri, langkahku lebih mantap sekarang. Aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Aku butuh bantuan. Hanya ada satu orang yang bisa kupercaya. Aku meraih ponselku dan menekan nomor Feni. Feni adalah sahabatku sejak zaman kuliah. Dia orang yang paling logis, pragmatis, dan berkepala dingin yang kukenal. Setelah lulus, dia memilih jalur hukum dan kini bekerja sebagai asisten di sebuah firma hukum di Surabaya. Dialah alasan utama aku memilih kota ini. Panggilan itu tersambung setelah dering ketiga. Shiv? Tumben telepon malam-malam begini? Ada apa? Suara Feni yang serak, karena mengantuk terdengar begitu menenangkan. Aku tidak bisa menahannya lagi. Semua ketakutan dan kebingungan yang kupendam selama berhari-hari tumpah ruah dalam isak tangis yang tak terkendali. Dengan terbata-bata, aku menceritakan semuanya. Tentang pria di bandara yang mirip Ardi, tentang nama Haris Wijaya di KTP-nya, tentang penampakannya di depan gedung perkantoran, dan yang terakhir, tentang panggilan telepon mengerikan dengan melodi lagu pengantar tidur Alvin. Di seberang sana, Feni terdiam. Aku bisa membayangkan keningnya berkerut, otaknya yang tajam sedang memproses informasi yang mustahil ini. Awalnya, dia mencoba menenangkanku dengan argumen-argumen logis. Shiv, kamu yakin? Mungkin kamu hanya kelelahan, stres karena pindahan. Kesedihan bisa membuat pikiran kita menipu kita. Loh? Tapi aku terus bersikeras, memberinya detail tentang bekas luka dan dompet itu. Saat aku menyebutkan tentang lagu pengantar tidur, nada suara Feni berubah. Dia tahu itu bukan detail yang bisa diketahui orang sembarangan. Oke, tenang, Shiv. Aku percaya padamu. Sesuatu yang aneh sedang terjadi, katanya dengan suara yang kini terdengar serius. Jangan lakukan apa-apa. Kunci semua pintu dan jendela. Besok pagi, aku akan datang ke tempatmu. Kirimkan alamatmu sekarang. Malam itu aku tidak tidur sedikit pun. Aku duduk di kursi dekat pintu depan, memegang sebuah payung lipat dengan erat, senjata darurat yang konyol namun memberiku sedikit rasa aman. Kedatangan Feni keesokan paginya seperti melihat fajar setelah malam yang panjang dan gelap. Dia datang membawa sarapan dan wajah yang penuh tekad. Setelah mendengar ceritaku secara langsung dengan lebih detail, dia setuju bahwa ini jauh melampaui batas kebetulan. Ardi tidak pernah cerita punya saudara kembar, kan? Tanyanya sambil menyeruput kopi. Aku menggeleng. Sama sekali tidak. Dia anak tunggal, sama sepertiku. Feni mengangguk pelan, tatapannya menerawang. Kalau begitu, hanya ada dua kemungkinan. Pria ini adalah penipu ulung yang entah bagaimana mengetahui seluk-beluk kehidupan kalian. Atau, Ardi tidak seperti yang kita kenal selama ini. Kalimat terakhir Feni menusukku. Kemungkinan itu terlalu menyakitkan untuk dibayangkan. Ardi yang kukenal adalah pria yang jujur, pekerja keras, dan ayah yang luar biasa. Tapi bukti-bukti yang ada mulai menggoyahkan keyakinanku. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku putus asa. Kita butuh informasi, jawab Feni tegas. Kita tidak bisa melawan sesuatu yang tidak kita ketahui. Pikirkan lagi, Shiv. Apakah ada sesuatu yang aneh dari Ardi sebelum dia?
meninggal? Sesuatu yang tidak biasa? Rahasia kecil? Barang-barang yang tidak pernah kamu sentuh. Pikiran-pikiran itu membawaku pada beberapa kotak terakhir yang belum kubuka, yang berisi barang-barang pribadi Ardi yang paling berharga. Kebanyakan isinya adalah buku-buku lama, album foto, dan beberapa penghargaan dari pekerjaannya. Rasanya seperti sebuah penodaan membongkar barang-barang ini dengan penuh kecurigaan, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Aku dan Fanny mulai memilah-milah barang-barang itu satu persatu. Semuanya tampak normal. Hingga aku meraih sebuah buku tua bersampul tebal, sebuah novel klasik yang Ardi sering baca berulang kali. Saat aku membaliknya, sesuatu yang kecil dan keras terasa mengganjal di dalam sampul belakangnya yang tebal. Dengan hati-hati, menggunakan ujung gunting kecil, aku menyobek lapisan karton di bagian dalam sampul. Di sanalah benda itu tersembunyi. Sebuah kunci kecil berwarna perak dengan gantungan plastik bertuliskan nomor 314. Ini kunci apa? Tanyaku, menunjukkannya pada Fanny. Fanny mengambilnya, memeriksanya dengan teliti. Ini terlihat seperti kunci brankas bank. Safe deposit box, katanya. Mataku melebar. Ardi tidak pernah memberitahuku bahwa dia punya brankas di bank. Gaji Ardi sebagai mandor proyek memang lumayan, tetapi rasanya tidak sampai pada level di mana ia membutuhkan brankas pribadi untuk menyimpan hartanya. Kecurigaan semakin menggerogoti hatiku. Dengan bantuan Fanny yang mengerti seluk-beluk perbankan, kami mencari tahu bank mana yang menggunakan sistem penomoran kunci seperti itu. Setelah beberapa kali menelepon, kami menemukan bank yang tepat. Keesokan harinya, berbekal kunci itu, surat nikah, dan surat kematian Ardi, kami mendatangi bank tersebut. Prosesnya tidak mudah. Manajer bank awalnya menolak, mengatakan bahwa hanya pemilik yang bisa mengaksesnya. Tapi Fanny, dengan kemampuan bicaranya yang meyakinkan dan sedikit gertakan tentang implikasi hukum karena menahan aset almarhum dari ahli warisnya yang sah, akhirnya berhasil meyakinkan manajer itu. Aku dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan besi yang dingin dan senyap, jantungku berdebar kencang. Petugas mengeluarkan sebuah kotak logam perak dari salah satu lemari besi dan meletakkannya di atas meja di hadapan kami. Kotak nomor 314. Tanganku gemetar saat aku memasukkan kunci dan memutarnya. Dengan sekali klik, kotak itu terbuka. Aku menahan napas, tidak tahu harus berharap menemukan apa. Uang? Perhiasan? Surat wasiat? Ternyata isinya jauh lebih membingungkan dan mengerikan. Tidak ada setumpuk uang atau emas batangan. Di dalam kotak itu hanya ada 3 benda. Yang pertama adalah sebuah laptop tipis berwarna hitam, terlihat modern dan mahal. Yang kedua adalah setumpuk paspor yang diikat dengan karet gelang. Aku mengambilnya, membukanya satu persatu. Foto di semua paspor itu adalah wajah Ardi, wajah suamiku. Tetapi nama dan kewarganegaraannya berbeda-beda. Haris Wijaya, David Santoso, Alexander Chen. Ada 5 paspor, 5 identitas yang berbeda. Dan yang terakhir, tergeletak di atas laptop, adalah sebuah amplop putih bersih. Di atasnya, tertulis namaku, Shiva, dengan goresan tulisan tangan Ardi yang sangat kukenal. Dengan jari-jari yang nyaris mati rasa, aku mengambil amplop itu. Fanny menatapku dengan cemas, tangannya siap menopangku jika aku terjatuh. Aku merobek amplop itu dengan tidak sabar dan mengeluarkan selembar kertas surat di dalamnya. Hanya ada beberapa baris tulisan tangan di sana. Saat mataku membaca kalimat pertama, seluruh udara seolah tersedot keluar dari paru-paruku, dan ruangan besi yang dingin itu terasa berputar. Kalimat itu adalah sebuah vonis, sebuah pengakuan, dan awal dari sebuah mimpi buruk yang jauh lebih dalam. Kalimat itu berbunyi, Shiva, jika kau membaca ini, berarti aku telah gagal. Ruangan brankas yang dingin dan senyap terasa menyusut di sekelilingku. Kalimat itu, Shiva, jika kau membaca ini, berarti aku telah gagal. Bergema di kepalaku, menenggelamkan semua suara lainnya. Gagal? Gagal dalam hal apa? Gagal melindungiku? Gagal dalam pekerjaannya? Aku membaca kalimat itu berulang kali, setiap kata terasa seperti belati yang mengiris hatiku lebih dalam. Fanny meletakkan tangannya di bahuku, sebuah gestur dukungan yang sunyi. Shiv, kita harus pergi dari sini, bisiknya pelan. Aku mengangguk kaku, gerakanku terasa lambat dan berat seolah aku sedang bergerak di dalam air. Dengan tangan yang masih gemetar, aku memasukkan kembali surat itu ke dalam amplop, lalu menutup kotak logam itu. Laptop, paspor-paspor palsu, dan surat itu, 3 benda yang kini terasa lebih berat dari seluruh duniaku, kami masukkan ke dalam tas jinjing besar. Perjalanan kembali ke apartemen adalah sebuah kabut. Aku tidak ingat jalanan yang kami lewati, tidak ingat warna langit.
Pikiranku hanya terfokus pada 3 benda di dalam tas yang kupeluk erat di pangkuanku. Fanny yang menyetir, sesekali melirikku dengan cemas, namun ia cukup bijak untuk tidak mengatakan apapun. Ia tahu aku butuh waktu untuk mencerna badai yang baru saja menghantamku. Sesampainya di apartemen, aku langsung menidurkan Alvin di kamarnya. Ia tertidur pulas, tidak menyadari bahwa fondasi dunianya baru saja retak. Wajahnya yang damai adalah satu-satunya hal yang terasa nyata saat ini. Aku mengecup keningnya, berjanji dalam hati akan melindunginya dari apapun yang akan datang. Aku dan Fanny duduk berhadapan di meja makan yang kecil. Laptop hitam itu tergeletak di antara kami, terasa seperti bom waktu yang siap meledak. "Apa yang mau kamu lakukan?" tanya Fanny hati-hati. Aku menatap laptop itu. Di sanalah semua jawaban berada. Aku harus tahu. Aku harus tahu siapa pria yang kunikahi selama 7 tahun ini. Aku harus tahu kebenaran, sepahit apapun itu. "Buka laptopnya," kataku dengan suara serak. Laptop itu menyala tanpa suara, menampilkan layar desktop yang kosong, hanya ada satu folder di tengahnya. Nama folder itu adalah Rencana Darurat. Jantungku berdebar kencang. Saat aku mencoba membukanya, sebuah kotak dialog muncul, meminta kata sandi. Tentu saja, tidak akan semudah itu. Kami mencoba berbagai kombinasi. Tanggal lahir Ardi, tanggal lahirku, tanggal pernikahan kami, nama Alvin, nama ibunya. Semuanya gagal. Setiap notifikasi, kata sandi salah, yang muncul terasa seperti sebuah ejekan. Fanny, dengan logikanya sebagai orang hukum, mulai berpikir sistematis. Kata sandi seperti ini biasanya sesuatu yang sangat pribadi, tapi mudah diingat oleh pemiliknya. Sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan, apapun yang terjadi. Pikiran itu memicu sesuatu dalam benakku. Sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Momen terpenting dalam hidupnya, dalam hidup kami. Momen kelahiran Alvin. Bukan hanya tanggalnya. Ardi adalah orang yang sangat detail. Aku ingat ia mencatat semuanya. Aku meraih ponselku, membuka galeri foto lama dan mencari foto papa nama bayi di rumah sakit. Di sana tertulis semuanya. Tanggal, bulan, tahun, jam, dan menit kelahiran Alvin. Aku mengetikkan deretan angka itu tanpa spasi. 1508202011432. 15 Agustus 2020, pukul 2:32 menit. Aku menekan Enter. Folder itu terbuka. Isi folder itu membuat darahku terasa dingin. Ada banyak subfolder dengan nama-nama aneh. Aset luar negeri, arus kas Omega, protokol pembersihan. Namun, ada satu file video yang berdiri sendiri di paling atas. Namanya hanya satu kata, Shiva. Tanganku gemetar hebat saat aku mengarahkan kursor dan mengklik file itu. Sebuah pemutar video terbuka, dan wajah suamiku memenuhi layar. Bukan, ini bukan wajah Ardi, suamiku yang hangat dan penuh senyum. Ini adalah wajah Haris, pria dingin dan arogan yang kulihat di pesawat. Dia duduk di sebuah ruangan yang tidak kukenali, dindingnya polos tanpa hiasan. Ia menatap lurus ke kamera, seolah-olah ia sedang menatap langsung ke mataku saat ini. Lalu, ia mulai berbicara. "Halo, Shiva," sapanya, suaranya datar dan tanpa emosi. "Jika kau menonton ini, berarti semua rencanaku yang sempurna telah berantakan. Berarti aku tidak cukup cepat, tidak cukup pintar, dan kau menemukan warisan kecil yang kutinggalkan ini." Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuatku mual. "Kurasa aku berutang penjelasan padamu. Pertama, namaku bukan Ardi Prawira. Nama itu sudah mati bersama jasad pekerja konstruksi malang yang kubayar untuk menggantikanku di bawah reruntuhan hari itu. Namaku Haris Wijaya." Setiap kata adalah pukulan telak ke ulu hatiku. Jadi, benar. Kecelakaan itu rekayasa. Aku bukan mandor proyek, Shiva. Itu pekerjaan yang terlalu kasar untukku. Aku seorang akuntan. Lebih tepatnya, aku adalah kepala perencana keuangan untuk sebuah organisasi yang sebut saja mereka tidak suka membayar pajak. Selama 10 tahun, aku mencuci uang mereka, menyembunyikannya di seluruh dunia, membuatnya bersih. Dan aku sangat ahli dalam hal itu. Ia berhenti sejenak, seolah menikmati momen itu. Aku hanya bisa menatap layar, air mata mengalir deras di pipiku tanpa suara. Fanny menggenggam tanganku dengan erat, menyalurkan kekuatan. "Identitas Ardi Prawira adalah jaring pengamanku," lanjut Haris. "Aku menciptakannya bertahun-tahun yang lalu. Seorang pria sederhana, pekerja keras, dengan latar belakang yang bersih. Aku butuh kedok yang sempurna untuk hidup normal, untuk tidak menarik perhatian.
Dan bagian terpenting dari kedok itu adalah sebuah keluarga. Matanya menatap tajam, seolah menembus layar. Dan disitulah kau masuk, Shiva. Aku memperhatikanmu selama berbulan-bulan. Kau sempurna. Cantik, baik hati, sedikit naif, dan yang terpenting, seorang yatim piatu. Tidak ada keluarga besar yang akan bertanya terlalu banyak. Tidak ada ayah atau saudara laki-laki yang akan menyelidiki latar belakangku terlalu dalam. Pernikahan kita, rumah kita, bahkan Alvin semuanya adalah bagian dari sandiwaraku. Duniaku hancur. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap ciuman, setiap momen yang kuanggap sebagai bukti cinta kami, semuanya bohong. Alvin, putraku yang sangat kucintai, ternyata hanyalah properti dalam sebuah sandiwara besar. Aku memainkan peranku dengan baik, bukan? Aku menjadi suami yang penuh kasih, ayah yang penyayang. Aku harus mengakuinya, terkadang aku hampir lupa kalau itu semua hanya akting. Kata-katanya begitu kejam, begitu tanpa perasaan. Tapi sandiwara ini harus berakhir. Organisasi itu mulai curiga padaku. Jadi, aku menjalankan rencana daruratku. Aku memalsukan kematianku, membawa lari uang mereka, sangat banyak uang, dan pergi untuk memulai hidup yang sebenarnya dengan wanita yang benar-benar kucintai. Wanita di pesawat. Tentu saja. Video itu hampir berakhir. Wajah Haris di layar menjadi lebih keras, lebih mengancam. Aku meninggalkanmu cukup banyak uang dari asuransi kematian palsuku. Anggap saja itu pesangon. Aku tidak pernah berniat untuk bertemu denganmu atau Alvin lagi. Kalian seharusnya menjadi bagian dari masa lalu yang terkubur. Ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke kamera, tatapannya menusukku dengan dingin. Dan kemudian, ia mengucapkan kalimat yang mengubah sisa hidupku selamanya. Kalimat yang mematikan rasa sakit dan kesedihan di hatiku, dan menggantinya dengan bara api kebencian. Aku tahu kau wanita yang cerdas, Shiva. Jadi anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Lupakan aku, atau aku akan pastikan kau dan Alvin benar-benar menjadi yatim piatu. Layar menjadi hitam. Video itu berakhir. Di dalam keheningan apartemen yang pekat, sesuatu di dalam diriku patah, tetapi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih keras dan lebih dingin, mulai terbentuk. Keheningan yang mengikuti akhir video itu lebih memekakan daripada teriakan manapun. Aku masih terpaku di kursi, menatap layar laptop yang hitam, yang memantulkan wajahku yang pucat dan basah oleh air mata. Tapi air mata itu bukan lagi air mata kesedihan atas kehilangan seorang suami. Itu adalah air mata kemarahan atas sebuah pengkhianatan yang begitu dalam dan menyakitkan. Ardi tidak pernah ada. Pria yang kucintai, ayah dari anakku, hanyalah ilusi yang diciptakan oleh seorang monster. Dan monster itu baru saja mengancam satu-satunya hal yang berarti dalam hidupku, Alvin. Bajingan, desis Feni di sampingku, suaranya bergetar karena marah. Kita harus lapor polisi, Shiv. Sekarang juga. Aku menggelengkan kepala perlahan, pandanganku masih tertuju pada bayanganku di layar. Polisi, jawabku, suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri, datar dan tanpa emosi. Melaporkan apa? Fen? Bahwa suamiku yang sudah dinyatakan mati setahun lalu ternyata masih hidup? Bahwa dia adalah akuntan sindikat pencucian uang? Siapa yang akan percaya pada kita? Mereka akan menganggapku gila. Aku akhirnya menoleh padanya, dan aku yakin Feni bisa melihat perubahan di mataku. Rasa takut itu telah hilang, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Dan kalaupun mereka percaya, lanjutku, orang-orang seperti Haris punya jaringan di mana-mana. Dia menyebutnya organisasi. Mereka akan tahu kita melapor bahkan sebelum laporannya selesai diketik. Ancaman di video itu bukan gertakan. Dia akan membungkam kita selamanya. Feni menatapku, terkejut dengan ketenanganku yang tiba-tiba. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita tidak bisa diam saja. Serunya. Tentu saja tidak. Jawabku sambil menutup laptop itu dengan satu gerakan tegas. Dia pikir aku akan meringkuk ketakutan di sudut dan menangis? Dia salah besar. Dia telah mengambil 7 tahun hidupku, menodai setiap kenangan indahku, dan menjadikan putraku bagian dari kebohongannya. Dia tidak akan mengambil masa depan kami. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu, otakku bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Adrenalin mengalir deras di tubuhku, mempertajam pikiranku. Pria ini, Haris, dia adalah seorang perencana. Dia arogan. Dan orang yang arogan selalu meninggalkan jejak. Mereka meremehkan lawan mereka. Dia tidak pernah menyangka aku akan menemukan brankas ini. Dia meremehkanku.
Itulah kesalahannya. Dia meninggalkan kita senjata, kataku sambil menepuk permukaan laptop itu. Di dalam sini. Di dalam folder-folder ini. Semua rahasianya. Semua kelemahannya. Fanny tampak ragu. Shiv, ini gila. Kau bukan agen rahasia. Orang-orang ini berbahaya. Aku seorang ibu, Fan, potongku dengan tajam. Tidak ada yang lebih berbahaya dari seorang ibu yang anaknya terancam. Tekad dalam suaraku mengejutkan kami berdua. Selama ini, aku selalu menjadi orang yang lembut dan cenderung menghindari konflik. Tapi Haris telah membangkitkan sisi lain dari diriku yang bahkan tidak kuketahui ada. Selama 2 hari berikutnya, apartemenku berubah menjadi pusat komando darurat. Fanny mengambil cuti dari pekerjaannya, dan kami bekerja tanpa lelah. Kami membeli beberapa hard disk eksternal dan menyalin seluruh isi laptop itu, membuat beberapa cadangan yang kami simpan di tempat terpisah. Kemudian, kami mulai menggali. Isinya adalah labirin data keuangan yang rumit. Angka-angka, nama-nama perusahaan cangkang, nomor rekening di negara-negara antah berantah, dan kode-kode transaksi yang tidak kami mengerti. Rasanya seperti mencoba membaca bahasa alien. Tapi Haris, dalam arogansinya, telah meninggalkan semacam kamus. Di salah satu folder, kami menemukan file berisi catatan pribadinya, detail tentang bagaimana dia menyusun sistemnya. Dia begitu bangga dengan karyanya, hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendokumentasikannya. Dari catatan itulah kami mulai memahami. Kami menemukan bahwa sebagian besar uang yang dia curi dari sindikat telah dia bersihkan melalui serangkaian investasi properti di Surabaya. Dia mendirikan beberapa perusahaan pengembang fiktif, menggunakan direktur-direktur boneka, dan memulai beberapa proyek konstruksi. Gedung perkantoran tempat aku melihatnya beberapa hari yang lalu adalah salah satunya. Itu adalah markas barunya, istana yang dibangun di atas kebohongan dan uang haram. Disinilah dia, tepat di kota yang sama denganku. Dia tidak bersembunyi di negara lain. Dia bersembunyi di tempat terbuka, dilindungi oleh kekayaannya. Kami membutuhkan cara untuk menyerangnya tanpa memperlihatkan diri. Menyerang secara langsung sama saja bunuh diri. Kami harus memukulnya dari bayang-bayang, membuatnya berdarah perlahan, membuatnya panik. Aku mempelajari file-file tentang proyek konstruksinya. Sebagai mantan istri, seorang mandor proyek, aku tahu sedikit tentang dunia itu. Haris, si akuntan, mungkin jenius dalam hal angka, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang baja dan beton. Dia bergantung pada kontraktor dan pemasok. Dan disitulah kami menemukan celahnya. Dalam catatannya, Haris dengan sombong menulis tentang bagaimana ia menekan biaya dengan menyetujui penggunaan material di bawah standar dari pemasok yang tidak memiliki reputasi baik, sambil menagih biaya penuh kepada investor palsunya. Dia mencuri 2 kali, dari sindikatnya dan dari proyeknya sendiri. Aku menemukan nama proyek terbesarnya saat ini, Grand Emerald Residence. Dan aku menemukan detail tentang pemasok baja tulangan yang dia gunakan. Dengan sedikit penelusuran online, Fanny menemukan bahwa pemasok itu memiliki rekam jejak yang buruk dan sedang diselidiki secara diam-diam oleh asosiasi konstruksi. Ini adalah amunisi pertama kami. Malam itu, dari sebuah warung internet di sisi lain kota, menggunakan email sekali pakai yang dibuat dengan hati-hati, aku menulis sebuah pesan singkat. Pesan itu ditujukan kepada editor sebuah portal berita investigasi lokal yang terkenal suka mengendus skandal. Isinya sederhana dan anonim. Ada sesuatu yang salah dengan kualitas konstruksi di proyek Grand Emerald Residence. Coba periksa catatan pengiriman dari pemasok baja mereka. Keselamatan publik terancam. Aku menekan tombol kirim, dan rasanya seperti melepaskan anak panah pertama dalam sebuah perang yang tak terlihat. Kami menunggu. 3 hari berlalu dalam ketegangan yang menyiksa. Setiap kali aku memeriksa situs berita itu, tidak ada apa-apa. Aku mulai khawatir pesanku diabaikan. Mungkin ini adalah ide bodoh. Mungkin kami tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu, pada hari keempat, berita itu muncul di halaman depan. Judulnya terpampang besar, Insiden di Proyek Grand Emerald, pekerja terluka akibat keruntuhan struktur minor, pembangunan dihentikan untuk investigasi. Berita itu melaporkan bahwa sebagian kecil dari struktur coran di lantai atas runtuh, menyebabkan beberapa pekerja luka ringan. Investigasi awal dari dinas terkait mengarah pada kemungkinan penggunaan material di bawah standar. Proyek disegel sementara. Aku membaca artikel itu berulang kali. Mereka melakukannya. Mereka menggali berdasarkan informasiku. Ini berhasil. Aku menatap layar, gambar lokasi proyek yang diberi garis polisi. Sebuah senyum tipis, senyum pertama yang bukan karena keterpaksaan selama berhari-hari, tersungging di bibirku.
Ini bukan senyum kebahagiaan. Ini adalah senyum dingin yang penuh kepuasan. Ini baru permulaan, Haris. Permainanmu sudah berakhir. Sekarang, giliranku yang bermain. Berita tentang penghentian proyek Grand Emerald Residence menyebar seperti api di kalangan pebisnis properti Surabaya. Bagi dunia luar, itu adalah insiden konstruksi yang disayangkan, sebuah presiden buruk bagi perusahaan pengembang baru yang ambisius. Tapi di dalam penthouse mewahnya yang menghadap kota, Haris Wijaya tahu ini bukan sekadar ketidakberuntungan. Dia membaca artikel berita itu bukan dengan kemarahan seorang pengusaha yang merugi, melainkan dengan ketenangan dingin seorang predator yang mencium bau ancaman. Kecelakaan kecil bisa saja terjadi. Tapi kebocoran informasi ke media investigasi, yang menunjuk langsung pada pemasok bajanya yang curang, itu bukan kecelakaan. Itu adalah serangan yang terencana. Pikirannya langsung tertuju pada satu orang. Shiva. Wanita yang seharusnya menangisi nasibnya di sudut apartemen kumuh, wanita yang seharusnya terlalu takut untuk bahkan menyebut namanya. Dia telah meremehkannya. Dia mengira ancamannya di video itu sudah cukup untuk membungkamnya selamanya. Kini dia sadar, dia tidak sedang berhadapan dengan seekor domba yang terluka, melainkan seekor serigala betina yang sarangnya diganggu. Kebetulan ini terlalu sempurna. Kemunculannya kembali di pesawat, dan seminggu kemudian, kerajaannya yang baru mulai dibangun langsung diserang pada titik terlemahnya. Dia tidak percaya pada kebetulan. Haris tidak membuang waktu. Dia mengangkat telepon dan menghubungi kepala tim keamanannya, seorang mantan perwira dengan keahlian melacak orang. Perintahnya singkat dan jelas. Cari seorang wanita bernama Shiva dan putranya yang berumur 5 tahun, Alvin. Mereka baru pindah ke kota ini dari Jakarta. Temukan dia. Jangan dekati, jangan sentuh. Aku hanya ingin tahu di mana dia bernapas, di mana dia tidur, dan di mana anaknya sekolah. Aku ingin tahu setiap gerakannya. Dia tidak lagi tertarik untuk bersembunyi. Permainan telah berubah. Jika Shiva ingin perang, maka perang yang akan ia dapatkan. Sementara itu, di apartemen kami, euforia kemenangan kecil kami cepat memudar, digantikan oleh paranoia yang mencekam. Dia pasti tahu ini perbuatan kita, Shiv, kata Feni, wajahnya pucat saat kami membaca berita itu untuk kesekian kalinya. Orang seperti dia tidak akan berpikir ini hanya nasib sial. Dia akan memburu kita. Aku tahu Feni benar. Kami telah berhasil memukulnya, tapi kami juga telah melukis target besar di punggung kami. Hari-hari berikutnya kami lalui dalam kewaspadaan tingkat tinggi. Setiap kali kami keluar dari apartemen, kami mengamati setiap mobil yang terparkir, setiap orang asing yang kami lewati. Feni mengajariku cara-cara dasar kontra pengawasan yang ia pelajari dari film-film thriller. Mengambil rute yang berbeda setiap hari, berhenti tiba-tiba dan melihat siapa yang ada di belakang kami, memeriksa adanya mobil yang sama yang mengikuti kami. Kami mengubah semua rutinitas kami. Kami tidak lagi pergi ke taman bermain yang sama. Kami berbelanja di pasar yang letaknya lebih jauh. Aku bahkan membeli wig dan kacamata besar yang selalu kupakai setiap kali harus keluar. Aku merasa konyol, seperti karakter dalam film mata-mata murahan, tetapi rasa takut akan keselamatan Alvin mengalahkan segalanya. Kami juga membeli beberapa ponsel sekali pakai dan kartu SIM prabayar, tidak pernah lagi menggunakan ponsel pribadi kami untuk komunikasi penting. Apartemen kami yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini terasa seperti sangkar. Kami adalah tahanan dari perang yang kami mulai sendiri. Suatu sore, saat Feni pulang kerja, dia menarikku ke samping dengan wajah tegang. Aku pikir aku diikuti, bisiknya. Sebuah sedan abu-abu. Aku melihatnya di dekat kantor, dan mobil itu ada lagi di belakangku sampai 2 blok dari sini. Aku berputar di bundaran 3 kali, dan mobil itu juga ikut berputar. Jantungku mencelos. Mereka sudah dekat. Mereka tahu di mana Feni bekerja, yang berarti tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan di mana aku tinggal. Malam itu, kami tidak menyalakan lampu sama sekali, hanya duduk dalam gelap sambil mengintip dari celah tirai ke jalanan di bawah. Tidak ada sedan abu-abu, tetapi perasaan diawasi itu begitu kuat hingga membuat kulitku merinding. Ketakutan terbesar menjadi kenyataan 3 hari kemudian. Aku sudah mendaftarkan Alvin di sebuah taman kanak-kanak kecil yang dikelola oleh sebuah yayasan. Letaknya cukup tersembunyi di dalam sebuah kompleks perumahan yang tenang. Aku merasa tempat itu aman. Aku salah. Hari itu, aku datang sedikit lebih awal untuk menjemput Alvin. Saat aku berjalan menyusuri jalan setapak menuju gerbang sekolah, aku melihatnya. Dia berdiri di seberang jalan, bersandar santai pada mobil sedan hitamnya yang mewah, mobil yang sama dengan yang kulihat di depan gedung kantornya. Dia tidak mengenakan setelan jas, hanya kemeja kasual dan celana panjang, membuatnya terlihat sangat mirip dengan Ardi di akhir pekan.
Dia tidak menatapku. Matanya tertuju pada gerbang sekolah, tempat anak-anak mulai berlarian keluar menemui orang tua mereka. Dia sedang menunggu. Menunggu Alvin. Napas tersangkut di tenggorokanku. Seluruh tubuhku berubah menjadi es. Dia tidak akan melakukannya, kan? Dia tidak akan berani menyentuh Alvin di tempat seramai ini. Tapi tatapan matanya yang dingin dan penuh perhitungan mengatakan sebaliknya. Dia tidak datang untuk menculik Alvin. Dia datang untuk mengirim pesan. Pesan bahwa dia bisa menjangkau kami kapanpun dia mau. Pesan bahwa perisai terkuatku, yaitu Alvin, juga merupakan titik terlemahku. Amarah yang membara mengalahkan rasa takutku. Aku tidak akan membiarkan monster ini bahkan menatap putraku. Dengan langkah cepat yang kuusahakan agar tidak terlihat panik, aku masuk ke halaman sekolah, menemukan Alvin yang sedang bercanda dengan temannya, dan langsung menggandeng tangannya. "Ayo, sayang, kita pulang sekarang," kataku dengan suara yang kuusahakan terdengar ceria. "Loh, kok cepat sekali, Bu?" protes Alvin. "Nanti ibu belikan es krim." Janjiku, menariknya dengan lembut namun tegas menuju gerbang. Saat kami melangkah keluar dari gerbang, aku mengangkat kepalaku dan memaksakan diriku untuk menatap lurus ke seberang jalan. Haris masih di sana. Dia tidak lagi melihat ke arah gerbang. Kini, matanya terkunci pada mataku. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi. Hanya tatapan dingin yang menusuk, penuh dengan ancaman tanpa suara. Di matanya, aku melihat sebuah janji. Janji bahwa ini belum berakhir. Janji bahwa dia akan menghancurkanku. Aku balas menatapnya, tidak berkedip, menyalurkan semua kebencian dan tekadku melalui tatapanku. Ini adalah deklarasi perang. Tidak ada lagi sabotase dari bayang-bayang. Permainan kucing dan tikus ini sekarang bersifat pribadi. Aku memeluk Alvin lebih erat dan berjalan pergi secepat mungkin, merasakan tatapan Haris membakar punggungku di setiap langkah. Malam setelah insiden di sekolah, aku tidak bisa memejamkan mata. Bayangan wajah Haris, tatapannya yang dingin, dan kedekatannya dengan Alvin terus berputar di kepalaku seperti film rusak. Dia telah melanggar batas. Dia telah membawa perang ini ke depan pintu putraku, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kumaafkan. Fanny, yang sama terkejutnya, menginap di apartemen kami malam itu. Kami duduk dalam kegelapan ruang tengah, keheningan hanya dipecah oleh suara napas Alvin yang teratur dari kamar sebelah. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Shiv," kata Fanny akhirnya. Suaranya terdengar lelah. Hidup dalam ketakutan, terus-menerus menoleh ke belakang. Ini bukan hidup. Kita harus pergi. Pindah ke kota lain, ke pulau lain, ganti nama kalau perlu. Aku menggeleng. Tidak, Fan. Dia akan menemukan kita. Orang dengan sumber daya seperti dia akan selalu menemukan kita. Lari bukan lagi pilihan. Aku bangkit dan berjalan ke arah laptop yang tersembunyi di bawah tumpukan pakaian di dalam lemari. Sejak awal, kita tahu bersembunyi hanya sementara. Satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah dengan memastikan dia tidak bisa lagi mengejar kita. Selamanya. Fanny menatapku dengan ngeri. "Apa maksudmu, Shiv? Kau tidak berpikir untuk..." "Tidak," potongku cepat, tahu kemana arah pikirannya. "Aku tidak akan menjadi pembunuh seperti dia. Tapi kita harus menyingkirkannya. Menjebaknya. Menyerahkannya pada predator yang lebih besar darinya." Aku meletakkan laptop itu di meja. Selama ini kita hanya fokus pada bisnis ilegalnya di Surabaya. Tapi ingat, dia mencuri dari siapa? Sindikat pencucian uang. Mereka adalah orang-orang yang pasti lebih marah padanya daripada kita. Merekalah satu-satunya yang punya kekuatan untuk menghancurkannya. Kami kembali membuka file-file di laptop itu, kali ini mencari informasi yang berbeda. Kami tidak lagi mencari kelemahan bisnisnya, kami mencari informasi tentang atasannya, bos besar dari sindikat yang telah ia hianati. Setelah berjam-jam menggali melalui email-email lama yang terenkripsi dan catatan-catatan samar, kami menemukannya. Sebuah nama, Marco, dan sebuah jadwal perjalanan. Ternyata, Marco, sang bos besar, memiliki ketertarikan pada seni dan dijadwalkan akan menghadiri sebuah acara lelang amal mewah di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya, akhir pekan ini. Ini adalah kesempatan kami. Kesempatan satu-satunya. Kami harus mempertemukan Haris dengan hantu dari masa lalunya. "Bagaimana caranya?" tanya Fanny. "Kita tidak bisa begitu saja menelepon bos mafia dan memberitahunya Haris ada di sini. Mereka akan melacak kita dan membunuh kita juga sebagai saksi." "Kita tidak akan menelepon," jawabku. Sebuah rencana mulai terbentuk di benakku, sebuah rencana yang berbahaya dan gila. Kita akan memberikan mereka umpan yang tidak bisa mereka tolak.
Dan kita akan memancing Haris masuk ke dalam perangkap yang sama. Rencananya memiliki 2 cabang. Pertama, aku harus memberitahu pihak sindikat. Aku menemukan sebuah forum online tersembunyi yang pernah disebutkan Haris dalam catatannya sebagai saluran komunikasi darurat. Menggunakan jaringan internet publik dan beberapa lapisan proksi untuk menyamarkan jejak kami, aku mengirim pesan anonim yang sangat singkat. Pengkhianatmu, Haris Wijaya, akan berada di lelang amal Hotel Imperial pada hari Sabtu. Dia membangun kerajaan baru dengan uangmu. Cari dia di sana. Aku tidak meninggalkan nama, tidak memberikan detail lebih lanjut. Cukup untuk menyalakan sumbu rasa curiga mereka. Bagian kedua dari rencana ini jauh lebih berisiko. Aku harus memastikan Haris ada di acara itu, dan aku harus membuatnya lengah. Dan untuk itu, aku harus menggunakan obsesinya terhadapku. Aku harus membuatnya berpikir bahwa dia selangkah lebih maju, bahwa dia akhirnya berhasil menyudutkanku. Aku akan menggunakan Alvin sebagai umpan, kataku pelan. Fanny langsung melompat dari kursinya. Apa? Shiva, kau sudah gila. Tidak mungkin. Dengarkan dulu, tegasku. Tentu saja bukan umpan sungguhan. Ini umpan psikologis. Haris memiliki mata-mata yang mengawasi kita. Dia pasti tahu taman mana yang sering kita kunjungi. Taman Bougainville, letaknya hanya 2 blok dari Hotel Imperial, tempat acara lelang itu diadakan. Sangat publik, sangat ramai. Tempat teraman di dunia. Aku menjelaskan rencanaku pada Fanny. Pada hari Sabtu sore, tepat saat acara lelang dimulai, Fanny akan membawa Alvin ke Taman Bougainville. Mereka hanya akan bermain seperti biasa. Tapi aku akan memastikan salah satu informan Haris, yang mungkin sudah bertebaran di sekitar lingkungan kami, melihat mereka di sana. Haris itu arogan, Fan. Dia tidak akan mengirim anak buahnya untuk pekerjaan yang menurutnya sangat pribadi. Setelah insiden di sekolah, dia pasti ingin menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri. Ketika informannya melapor bahwa Alvin ada di taman, sendirian dengan tantenya yang lengah, dia akan melihatnya sebagai kesempatan emas. Kesempatan untuk menangkap kami, untuk mengintimidasi kami secara langsung. Dia akan meninggalkan acara itu, didorong oleh egonya, dan datang sendiri ke taman. Fanny menatapku, masih ragu tapi mulai mengerti logikanya. Dan saat dia tiba di taman, tanyanya. Saat dia tiba di taman, lanjutku, Alvin dan kau sudah lama pergi. Yang menunggunya di sana bukanlah kita, tapi orang-orang Marco yang sudah mendapat informasi dariku. Ini adalah pertaruhan yang sangat besar, mengandalkan psikologi seorang narsisis sosiopat. Tapi aku yakin aku mengenali pria itu. Aku pernah tidur di sebelahnya selama 7 tahun. Aku tahu arogansinya adalah kelemahan terbesarnya. Pada hari Sabtu itu, ketegangan di apartemen kami begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau. Fanny, dengan wajah pucat namun penuh tekad, bersiap membawa Alvin ke taman. Aku memeluk putraku dengan erat, lebih erat dari biasanya. Bersenang-senang ya, sayang, sama Tante Fanny, bisikku, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Saat mereka pergi, aku bergegas ke sebuah kafe internet di seberang kota. Dari sana, aku mengirim pesan kedua ke forum sindikat, dia tahu kalian datang. Dia akan mencoba kabur melalui Taman Bougainville sekitar pukul 4 sore. Sebuah kebohongan kecil untuk memastikan mereka ada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kemudian, aku membuang ponsel sekali pakai itu ke tempat sampah dan bergegas ke titik pengamatan yang sudah kupilih, sebuah gedung tua yang menghadap ke taman. Jantungku berdebar kencang saat aku melihat mobil Haris melaju dengan kecepatan tinggi di kejauhan, menuju taman. Dia mengambil umpannya. Dia masuk ke dalam perangkap. Haris memarkir mobilnya di tikungan jalan, beberapa puluh meter dari gerbang utama Taman Bougainville. Adrenalin bercampur dengan amarah dingin mengalir di pembuluh darahnya. Jadi disinilah tikus kecil itu bersembunyi. Dia telah meremehkan Shiva, dia mengakuinya. Serangan terhadap proyeknya adalah langkah yang cerdas, tetapi juga bodoh. Itu adalah deklarasi perang yang akan Shiva sesali seumur hidupnya yang singkat. Informannya telah melapor dengan jelas. Seorang wanita yang cocok dengan deskripsi Fanny dan seorang anak laki-laki kecil telah memasuki taman sekitar 20 menit yang lalu dan menuju ke area air mancur. Sendirian. Lengah. Sempurna. Dia tidak membawa anak buahnya. Ini adalah urusan pribadi. Dia akan berjalan ke sana, menunjukkan wajahnya, dan melihat ketakutan di mata Fanny saat dia mengambil Alvin. Dia tidak akan menyakiti bocah itu, tentu saja tidak. Alvin adalah alat tawar terbaiknya. Dengan Alvin di tangannya, Shiva akan menyerahkan semua bukti yang dimilikinya dan menghilang selamanya. Dia melangkah keluar dari mobil,
merapikan kemejanya, dan berjalan dengan langkah santai namun penuh tujuan ke dalam taman. Senja mulai turun, mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu. Suasananya tenang, terlalu tenang. Saat dia mendekati area air mancur, firasat buruk mulai merayapinya. Tidak ada suara tawa anak-anak. Tidak ada Fanny. Tidak ada Alvin. Area itu kosong. Hanya suara gemericik air mancur yang memecah kesunyian yang ganjil. Apakah informannya salah? Apakah mereka sudah pergi? Kemarahannya memuncak. Dia telah dipermainkan. Saat dia berbalik dengan kesal, hendak kembali ke mobil, beberapa sosok pria melangkah keluar dari balik rimbunan pohon palem yang mengelilingi area itu. Mereka tidak terlihat seperti pengunjung taman biasa. Pakaian mereka mahal, postur mereka tegap, dan mata mereka menatapnya dengan kilatan dingin yang sangat dia kenal. Itu adalah tatapan para serigala. Pria yang berdiri di tengah, seorang pria parubaya dengan bekas luka di pipi, tersenyum tipis. Sudah lama tidak bertemu, Haris, katanya, suaranya berat dan serak. Atau haruskah kami memanggilmu Ardi? Haris membeku. Dia mengenali pria itu. Namanya Dimitri, tangan kanan Marco. Darah seolah surut dari wajahnya. Ini jebakan. Ini bukan jebakan Shiva. Ini adalah jebakan yang jauh lebih mematikan. Marco mengirim salam hangatnya. Lanjut Dimitri, sementara anak buahnya yang lain menyebar, membentuk lingkaran longgar di sekeliling Haris. Dia juga ingin tahu kabar uangnya. Uang yang kau bawa kabur setelah pemakaman palsumu yang menyentuh itu. Haris mundur selangkah, otaknya berputar cepat mencari jalan keluar. Dia kalah jumlah. Dia tidak bersenjata. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Dalihnya, mencoba membeli waktu. Dimitri tertawa, tawa yang kering dan tanpa humor. Jangan menghina kecerdasan kami, Haris. Kami tahu kau membangun istana kecilmu di kota ini. Dan sekarang, waktunya membayar utang. Tepat saat salah satu anak buah Dimitri melangkah maju, suara lain memecah ketegangan. Suara yang jauh lebih mengerikan bagi mereka semua. Suara sirene polisi. Puluhan sirene, mendekat dengan cepat dari segala arah. Dalam hitungan detik, taman itu diterangi oleh kilatan lampu rotator biru dan merah. Mobil-mobil polisi memblokir semua jalan keluar. Puluhan petugas bersenjata lengkap, mengenakan rompi anti peluru, menyerbu masuk ke dalam taman, berteriak melalui pengeras suara. Polisi, jangan bergerak. Letakkan tangan di atas kepala. Kekacauan meledak. Haris dan anak buah Dimitri sama-sama terkejut. Mereka terjebak. Di tengah kebingungan itu, mata Haris menyapu kerumunan polisi di tepi taman. Dan di sanalah dia melihatnya. Berdiri di samping seorang perwira polisi senior, adalah Shiva. Dia tidak lagi mengenakan wig atau kacamata. Dia berdiri tegak, wajahnya tenang dan dingin, menatap lurus ke arahnya. Di momen itu, Haris mengerti segalanya. Ini bukan jebakan sindikat. Ini bukan jebakan polisi. Ini adalah jebakannya. Jebakan Shiva. Wanita yang dianggapnya lemah dan bodoh itu telah mengatur semuanya. Dia tidak hanya memancingnya ke sini, dia juga memancing para pemburunya ke dalam perangkap yang sama, dan menyerahkan mereka semua kepada hukum dalam satu gerakan yang brilian. Rasa tidak percaya di wajah Haris dengan cepat berubah menjadi kebencian murni yang tak terkendali. Dia telah dikalahkan, dipermalukan, dan dihancurkan oleh wanita yang pernah menjadi propertinya. Saat seorang polisi memborgol tangannya dengan kasar ke belakang punggungnya, dia tidak melawan. Dia hanya terus menatap Shiva, matanya menyala-nyala dengan amarah seorang iblis. Begitu juga dengan Dimitri dan anak buahnya, mereka semua dilumpuhkan dan ditangkap tanpa perlawanan berarti. Penangkapan itu berjalan begitu cepat dan efisien. Jelas sekali bahwa polisi sudah tahu persis siapa yang mereka hadapi. Di hadapan puluhan kamera wartawan yang tiba-tiba muncul entah dari mana, para penjahat kelas kakap itu digiring seperti ternak. Tepat sebelum Haris dimasukkan ke dalam mobil polisi, dia berhenti dan menatap Shiva untuk terakhir kalinya. Jarak mereka hanya beberapa meter. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berteriak dengan segenap kekuatan paru-parunya, suaranya penuh dengan racun dan janji balas dendam. Ini belum berakhir, Shiva, teriaknya, membuat semua orang menoleh. Namun, Shiva tidak gentar. Dia menatap balik mata pria yang telah menghancurkan hidupnya. Pria yang bukan lagi suaminya, bukan lagi hantunya, melainkan hanya seorang kriminal yang kalah. Dengan suara yang tenang namun terdengar jelas di tengah keributan itu, dia menjawab, bagiku, sudah. Dia kemudian berbalik, memunggungi masa lalunya yang kini diborgol, dan berjalan menjauh tanpa menoleh ke belakang lagi. 6 bulan kemudian.
Langit di atas pantai Surabaya berwarna biru cerah tanpa awan. Angin laut yang lembut meniup rambut Syifa yang tergerai, membawa aroma garam dan kebebasan. Dia duduk di atas tikar piknik, memandang Alvin yang kini berusia hampir 6 tahun. Putranya itu tertawa riang, berlari mengejar ombak kecil yang datang dan pergi di bibir pantai. Sesekali menoleh ke arahnya dan melambaikan tangan dengan penuh semangat. Tawa itu, tawa yang lepas dan tanpa beban, adalah suara terindah di dunia. Tawa yang selama setahun terakhir seolah hilang, kini telah kembali, lebih nyaring dari sebelumnya. Persidangan itu menjadi berita utama nasional selama berminggu-minggu. Skandal pencucian uang yang melibatkan Haris Wijaya dan sindikat pimpinan Marco terbongkar hingga ke akarnya. Bukti digital yang Syifa serahkan dari laptop itu begitu kuat dan tak terbantahkan. Rekaman video pengakuan Haris menjadi paku terakhir di peti matinya. Dengan Syifa sebagai saksi kunci yang berada di bawah perlindungan negara, jaksa penuntut berhasil menjerat mereka semua. Haris dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan ekonomi, pemalsuan identitas, dan konspirasi. Dimitri dan sisa anggota sindikat yang tertangkap juga menerima hukuman yang sangat panjang. Kerajaan yang mereka bangun di atas kejahatan telah runtuh menjadi debu. Pemerintah, sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan kerjasamanya, memberikan Syifa sebagian kecil dari aset negara yang berhasil disita dari Haris. Jumlahnya tidak fantastis, tetapi lebih dari cukup untuk menjamin masa depan dan pendidikan Alvin, serta memberinya kebebasan finansial untuk tidak perlu lagi khawatir. Namun, hadiah terbesar bukanlah uang. Hadiah terbesar adalah kedamaian. Kedamaian saat bangun di pagi hari tanpa rasa takut. Kedamaian saat mengantar Alvin ke sekolah, tanpa perlu mengawasi setiap sudut jalan. Kedamaian saat menjawab telepon dari nomor tak dikenal, tanpa jantung yang berdebar kencang. Itu adalah kemewahan yang telah lama ia lupakan. Feni, sahabatnya yang setia, kini menjadi mitra di firma hukum tempatnya bekerja. Reputasinya meroket setelah keterlibatannya dalam kasus besar itu. Meskipun begitu, dia masih menyempatkan diri untuk mengunjungi mereka hampir setiap akhir pekan, menjadi sosok tante yang selalu memanjakan Alvin. Mereka telah melewati badai bersama, dan ikatan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Syifa menatap cakrawala, di mana laut dan langit bertemu dalam satu garis biru yang tak berujung. Dia teringat pada hari setahun yang lalu di bandara, hari di mana dia membawa putranya untuk melarikan diri dari masa lalu. Dia tidak pernah menyangka bahwa pelarian itu justru akan membawanya berhadapan langsung dengan hantu tergelapnya. Dia tidak lagi melihat Ardi saat menatap Alvin. Dia hanya melihat putranya, darah dagingnya, anak laki-laki kuat dan ceria yang berhasil ia selamatkan. Kenangan tentang Ardi yang penuh cinta telah ia simpan di sebuah kotak kecil di dalam hatinya. Sebagai pengingat bukan tentang pria itu, tetapi tentang kemampuannya sendiri untuk mencintai. Sementara kenangan tentang Haris, telah ia buang jauh ke dasar lautan. "Ibu, lihat. Aku menemukan kerang yang cantik," teriak Alvin, berlari ke arahnya sambil memegang sebuah cangkang kerang berwarna putih gading. Syifa tersenyum, senyum tulus yang kini begitu mudah menghiasi wajahnya. Ia merengkuh putranya ke dalam pelukan, mencium puncak kepalanya yang berbau matahari dan garam. "Cantik sekali, sayang. Sama seperti masa depan kita," bisiknya lembut. Mereka duduk bersama, memandangi matahari yang perlahan mulai turun, melukis langit dengan warna-warna hangat. Ini adalah awal baru mereka. Bukan lagi sebuah awal baru yang didasari oleh pelarian dari kenangan pahit, melainkan sebuah fajar yang sesungguhnya. Sebuah awal untuk membangun kenangan-kenangan baru yang indah, jujur, dan sepenuhnya milik mereka sendiri. Waktu, yang pernah terasa seperti musuh yang menyeret setiap detik dengan menyakitkan, kini telah menjadi sahabat yang menyembuhkan dengan lembut. Di halaman belakang sebuah rumah mungil dengan taman yang terawat rapi di pinggiran Surabaya, suara tawa riuh rendah memecah keheningan sore yang hangat. Balon-balon berwarna-warni terikat di tiang teras, dan sebuah spanduk buatan tangan bertuliskan, "Selamat ulang tahun ke-11, Alvin," tergantung sedikit miring di antara dua pohon mangga. Alvin, yang kini bukan lagi anak laki-laki mungil yang rapuh, melainkan seorang praremaja yang tinggi dan tegap, sedang tertawa terbahak-bahak saat mencoba merebut bola dari teman-temannya. Wajahnya masih membawa jejak Ardi yang familiar, tetapi matanya kini memancarkan cahayanya sendiri, cahaya kepercayaan diri dan kebahagiaan yang murni. Syifa mengawasi dari teras, secangkir teh hangat di tangannya. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Rumah ini adalah miliknya. Bukan apartemen sewaan yang penuh ketakutan, melainkan sebuah rumah yang ia beli dengan hasil jerih payahnya sendiri, ditambah dengan sebagian uang penghargaan dari negara. Setiap sudutnya ia tata dengan penuh cinta, menciptakan sebuah tempat perlindungan yang aman dan hangat. Tempat yang mereka sebut rumah. Kuenya hampir siap.
seru Feni dari ambang pintu dapur, celemeknya penuh noda coklat. Karirnya sebagai pengacara meroket, tetapi statusnya sebagai Tante Feni yang paling keren, di mata Alvin tidak pernah berubah. Setiap ulang tahun, dialah yang bertugas membuat kue coklat favorit Alvin, sebuah tradisi yang mereka ciptakan bersama. Di samping Shiva, seorang pria dengan senyum tenang sedang menyusun potongan-potongan puzzle raksasa di atas meja. Namanya Rama. Seorang arsitek yang Shiva temui 2 tahun lalu, saat ia merenovasi sebuah panti asuhan sebagai bagian dari kegiatan amalnya. Rama adalah antitesis dari Haris. Dia pendiam di saat Haris penuh pesona palsu. Dia jujur dan transparan di saat Haris adalah labirin kebohongan, dan yang terpenting, tatapannya penuh dengan kehangatan tulus yang tidak pernah Shiva sadari telah ia rindukan. Rama tidak pernah mencoba menggantikan Ardi atau menghapus masa lalu Shiva. Sebaliknya, dia datang dengan sabar, membangun kepercayaan Shiva bata demi bata, dan menunjukkan padanya bahwa cinta bisa menjadi tempat yang aman untuk berlabuh, bukan sebuah panggung sandiwara. Hubungannya dengan Alvin pun terjalin secara alami, berawal dari kesamaan minat pada video game dan robotik, hingga menjadi sosok panutan laki-laki yang stabil dan dapat diandalkan dalam hidup Alvin. Dia terlihat sangat bahagia, kata Rama pelan, matanya menatap Alvin yang berhasil mencetak gol dan diangkat oleh teman-temannya. Itu semua berkatmu, Shiva. Shiva menoleh, menatap mata Rama yang teduh. Berkat kita semua, koreksinya lembut. Karena ia tahu, ia tidak akan bisa sampai di titik ini sendirian. Malam itu, setelah semua teman Alvin pulang dan rumah kembali tenang, Shiva duduk bersama putranya di kamarnya, membantunya menata kado-kado yang baru ia buka. Salah satu hadiah dari Feni adalah sebuah album foto digital yang menampilkan foto-foto mereka selama 5 tahun terakhir. Liburan pertama mereka ke Bali, hari pertama Alvin masuk SD, piknik di kebun raya bersama Rama. Semuanya adalah kenangan baru yang indah. Sambil melihat-lihat foto, Alvin terdiam saat sebuah foto lama muncul di layar. Foto dari album yang berhasil Shiva selamatkan. Foto dirinya saat masih balita, digendong di bahu seorang pria yang tersenyum lebar ke arah kamera. Pria yang ia kenal sebagai Ardi. Selama bertahun-tahun, Shiva tidak pernah menyembunyikan kebenaran dari Alvin, tetapi ia menjelaskannya secara bertahap, sesuai dengan usia dan pemahamannya. Alvin tahu bahwa pria yang membesarkannya di tahun-tahun pertama hidupnya ternyata adalah orang jahat yang kini ada di penjara. Ia tahu nama aslinya adalah Haris. Tapi bagi seorang anak, memisahkan kenangan dan kenyataan adalah hal yang sulit. Ibu, panggil Alvin pelan, jarinya menunjuk layar. Waktu aku kecil, apakah dia benar-benar sayang padaku? Pertanyaan itu, yang selalu Shiva takuti namun juga ia nantikan, akhirnya datang. Pertanyaan yang akan menentukan bagaimana Alvin memandang separuh dari asal-usulnya. Shiva menarik napas dalam-dalam, mematikan album digital itu, dan menatap lurus ke mata putranya. Itu pertanyaan yang sangat sulit, sayang. Dan jawaban ibu mungkin akan sedikit rumit. Mulainya dengan lembut. Pria bernama Haris itu adalah orang yang sangat jahat. Dia menipu ibu, dan dia melakukan banyak hal buruk pada orang lain. Itulah kenapa dia harus berada di penjara. Itu adalah kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Alvin mengangguk, mendengarkan dengan saksama. Tapi, lanjut Shiva, ibu juga percaya bahwa bahkan dalam hati orang yang paling gelap sekalipun, terkadang ada sedikit cahaya, sekecil apapun. Pria yang kau kenal sebagai Ayah Ardi, adalah sebuah peran yang dia mainkan. Sebuah kebohongan. Tapi kenangan yang kau miliki, saat dia mengajarimu naik sepeda, saat dia membacakan dongeng untukmu, saat dia menggendongmu di bahunya seperti di foto itu, perasaan bahagia yang kau rasakan saat itu adalah nyata. Itu milikmu, bukan miliknya. Air mata mulai menggenang di mata Alvin. Jadi, dia tidak sayang padaku? Tanyanya lagi dengan suara bergetar. Shiva menggeleng pelan, meraih tangan putranya. Ibu tidak tahu apa yang ada di hatinya. Al, mungkin dia sendiri juga tidak tahu. Mungkin dia hanya berpura-pura dengan sangat baik. Tapi yang ibu tahu pasti adalah ini, perbuatan jahatnya adalah miliknya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau bukan dia. Kau adalah Alvin. Kau anak ibu. Kau anak yang baik, pintar, dan kuat. Dan dari manapun asalmu, itu tidak akan pernah menentukan akan menjadi siapa dirimu nanti. Yang menentukan adalah pilihan yang kau buat setiap hari. Shiva memeluk putranya dengan erat, merasakan tubuhnya yang bergetar karena isak tangis yang tertahan. Tidak apa-apa kalau kau bingung. Tidak apa-apa kalau kau merasa sedih. Ibu akan selalu ada di sini untukmu. Mereka duduk berpelukan untuk waktu yang lama, sebuah momen katarsis yang melepaskan beban terakhir dari masa lalu mereka. Beberapa minggu setelah ulang tahun Alvin,
sebuah surat tiba di kotak pos mereka. Amplopnya tipis dan lusuh, dengan stempel dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 1. Jantung Shiva berdebar sesaat, sebuah refleks lama yang sulit hilang, tetapi tidak ada lagi rasa takut di sana. Hanya rasa lelah. Dia membawanya masuk, membukanya dengan pisau surat. Tulisan tangannya masih sama, tajam dan arogan. Surat itu dari Haris. Isinya bukan permintaan maaf. Isinya adalah rentetan tuduhan, menyalahkan Shiva atas kehancuran hidupnya. Dia menulis tentang betapa tidak adilnya dunia, tentang bagaimana dia adalah korban, dan diakhiri dengan permohonan terselubung agar Shiva mau membantunya dalam proses banding. Surat itu penuh dengan manipulasi dan rasa mengasihani diri sendiri yang menyedihkan. Tidak ada sedikit pun penyesalan atas apa yang telah ia lakukan pada Shiva dan Alvin. 5 tahun yang lalu, surat ini akan membuatnya gemetar ketakutan. 3 tahun yang lalu, mungkin akan membuatnya marah. Tapi hari ini, Shiva hanya merasakan kehampaan. Pria ini bukan lagi monster dalam bayang-bayang. Dia hanyalah seorang narapidana yang menyedihkan, terperangkap dalam penjara yang ia bangun sendiri jauh sebelum jeruji besi mengurungnya. Tanpa berkata apa-apa, Shiva berjalan ke ruang kerjanya, menyalakan mesin penghancur kertas, dan memasukkan surat itu ke dalamnya. Suara mesin yang menderu, merobek-robek kertas itu menjadi serpihan-serpihan tak berarti, adalah musik termanis yang pernah ia dengar. Itu adalah suara penutup bab terakhir dari masa lalunya. Sore itu, Shiva, Alvin, dan Rama pergi ke pantai, tempat yang kini menjadi tempat favorit mereka. Mereka tidak lagi duduk menatap matahari terbenam dengan melankolis. Mereka berlarian di pasir, bermain layang-layang, dan tertawa saat ombak membasahi kaki mereka. Shiva berdiri sedikit menjauh, mengamati 2 pria terpenting dalam hidupnya. Alvin, putranya yang tangguh, yang telah melewati badai dan keluar menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan Rama, pria baik hati yang menunjukkan padanya bahwa setelah malam tergelap sekalipun, Fajar pasti akan datang. Dia telah mendirikan sebuah yayasan kecil bernama Fajar Harapan, sebuah kelompok dukungan bagi para korban penipuan dan kekerasan psikologis, menyalurkan pengalamannya untuk membantu orang lain menemukan kembali kekuatan mereka. Hidupnya kini penuh makna. Dia bukan lagi seorang korban yang bertahan hidup. Dia adalah seorang penyintas yang berkembang. Matahari keemasan menyinari wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa utuh. Fajar telah tiba dalam hidupnya, bukan hanya untuk sesaat, tetapi untuk selamanya.